Bab 856-860. Bab 856, Tailing. Pada saat Xiao Yan dan Xiao Li bergegas ke aula, cukup banyak orang yang sudah hadir. Bahkan dokter peri kecil dan Ziyan termasuk di antara orang-orang yang sudah ada di sana. Su Qian diam-diam duduk di aula. Dia tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiao Yan dan Xiao Li masuk. Seorang pelayan wanita dengan mata tajam dan tangan cepat dengan hormat menempatkan dua kursi kosong di posisi pemimpin. Xiao Yan dan Xiao Li perlahan berjalan ke aula dan duduk begitu saja di kursi itu. Baru kemudian mereka tersenyum. Seseorang bertanya kepada Su Qian, "Penatua pertama, apakah ada berita tentang Ying San tua?" Su Qian mengangguk sedikit dan perlahan menjawab, "Menurut informasi yang diterima sebelumnya, sepertinya Ying San tua telah meninggalkan kota. Namun, ada yang aneh. Orang tua ini tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan jejaknya. Sebagai gantinya, dia berjalan keluar dari gerbang timur di mana jumlah orang terbanyak. Saat ini, kemungkinan cukup banyak faksi di dalam kota Kaisar Hitam telah menerima informasi ini." Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa yang akan dilakukan Old Ying San ini? Dia benar-benar bertindak dengan profil tinggi dalam menghadapi situasi seperti itu di mana semua orang menatapnya dengan niat buruk. Meskipun dia adalah seorang elit Douzong, sepertinya akan merepotkan berurusan dengan banyak orang serakah yang akan datang dengan cara seperti gelombang. Jangan bilang itu umpan dan bukan dirinya yang sebenarnya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada kekurangan ahli di antara orang-orang yang mengamati. Namun, jika mereka bisa melihat sosok Old Ying San dari jauh, mereka akan merasa terkejut. Jika itu adalah pengganti, tidak mungkin bagi Old Ying San untuk pergi dan mencari elit lain Douzong, kan? Jika itu masalahnya, dia akan bisa mengabaikan semuanya dan pergi begitu saja. Dengan dua Douzong, hampir tidak akan ada orang di wilayah pojok hitam yang berani menghentikan mereka. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Jangan bilang bahwa dia benar-benar berniat untuk berurusan dengan banyak faksi dan ahli wilayah pojok hitam yang mengawasinya dengan niat jahat. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya saat dia bertanya-tanya dengan keras. Mengingat karakter orang tua yang merajalela, ganas, brutal saat itu, kita tidak bisa menghilangkan pemikiran ini. Su Qian ragu-ragu sejenak sebelum menjawab kata-kata acak Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar ini. Jika ini benar-benar masalahnya, bukankah dia akan terlihat sedikit terlalu arogan? Mengingat penglihatannya, Old Ying San secara alami akan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya elit Douzong di tempat pelelangan yang memiliki minat pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jika itu hanya orang biasa, dia bisa mengandalkan kekuatannya dan melihat mereka tanpa rasa takut. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan para ahli yang satu kelas dengannya, kan? Apakah lembah api iblis itu memiliki aktivitas? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja sebelum dia tiba-tiba bertanya. Mereka juga mengetahui berita tentang Old Ying San meninggalkan kota. Saat ini, mereka mengikuti jarak pendek di belakangnya. Dari kelihatannya, mereka tampaknya tidak merencanakan serangan langsung. Su Qian menjawab. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berdiri. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, kita juga harus pindah. Tidak ada gunanya membuat tebakan acak di tempat ini. Sebaliknya, kita harus mengikuti di belakang Old Ying San dan melihat apa yang dia rencanakan. Dari cara saya melihatnya, dia pasti tidak akan menyerahkan sesuatu yang berharga seperti air liur transformasi tubuh bodhisattva kepada orang lain untuk diambil karena sifatnya yang berhati-hati. Bagaimanapun, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya." Petik 2. Ya, saya tahu. Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Segera, orang-orang dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan mulai mengemasi semuanya di bawah perintah Xiao Li dan penatua pertama Su Qian. Setelah itu, mereka diam-diam meninggalkan kompleks ini dari belakang. Mereka dengan cepat keluar dari kota Kaisar Hitam dan mengikuti jalan yang telah diambil oleh Old Ying San, mencoba untuk mengejarnya. Tidak lama setelah kelompok Xiao Yan meninggalkan kota Kaisar Hitam, berita kepergian mereka dengan cepat ditransmisikan ke Sekte Kaisar Hitam. Ekspresi Mo Tianxing acuh tak acuh saat dia mendengarkan laporan mata-mata di dalam ruang pertemuan Sekte Kaisar Hitam. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan melambaikan tangannya untuk membubarkan mata-mata itu.
Tidak terduga bahwa Yan Xiao ini benar-benar berkumpul dengan kelompok Xiao Get, ini agak merepotkan. Bukankah pihak mereka akan memiliki dua elit Dousong? Kisan menyaksikan mata-mata itu mundur dari belakang Mo Tianxing. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Jika Yan Xiao dan mereka bukan kenalan lama, kemungkinan besar orang-orang dari Xiao Get memberinya teknik penguasa teknik Dou yang mereka beli di pelelangan. Itu akan memfasilitasi kerja sama antara kedua belah pihak. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Ekspresinya agak jelek. Awalnya, dia mengira Xiao Yan dan Xiao Get telah membentuk dendam setelah masalah di pelelangan. Tak disangka mereka akhirnya bekerja sama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, kekuatan mereka bahkan lebih besar setelah bergandengan tangan. Kita bisa melupakan tentang mendapatkan pil pemecah zong itu. Moya di sisinya tidak bisa membantu tetapi dengan cemas berbicara setelah mendengar ini. Pil pemecah zong adalah sesuatu yang bahkan Kisan tidak dapat menyempurnakannya. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil di tangan Xiao Yan, dia tidak akan tahu kapan itu akan terjadi sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang lain. Untuk apa kau begitu cemas? Saat ini, mereka sedang bekerja sama. Jangan bilang bahwa kamu bisa pergi dan menghancurkannya. Dua Dousong. Bahkan saya tidak akan berani bertindak. Sekarang, Anda akan diam-diam menunggu di sini. Mereka jelas menargetkan Old Ying San. Namun, orang tua ini juga bukan orang biasa. Tidak akan mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva darinya. Ekspresi Mo Tianxing tenggelam saat dia menegur. Moya hanya bisa menelan dendam yang dia rasakan setelah ditegur oleh Mo Tianxing. Dia merasa pahit, tetapi tidak berani berbicara. Pemimpin sekte, sepertinya ada yang salah dengan Old Ying San. Mengingat karakternya yang berhati-hati, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan kota dengan cara yang begitu mencolok. Dia juga harus tahu bahwa ada banyak ahli yang menunggunya di luar kota. Kisan mengerutkan kening saat dia dengan ragu berbicara. Orang tua ini juga berhati-hati dan licik. Secara alami tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Wajah Mo Tianxing menunjukkan senyum aneh saat dia menjawab dengan lembut. Kisan dan Moya di samping tanpa sadar bertukar tatapan rahasia satu sama lain ketika mereka melihat senyum aneh di wajah Mo Tianxing. Namun, sementara mereka ingin menunggu Mo Tianxing untuk terus berbicara, yang terakhir menutup mulutnya. Kisan mau tidak mau bertanya dengan hati-hati, apakah pemimpin sekte tahu apa yang direncanakan orang tua itu? Kamu secara alami akan tahu kapan saatnya tiba. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini bukanlah sesuatu yang ingin dikeluarkan begitu saja oleh sekte kaisar hitam kita, Mo Tianxing melambaikan tangannya. Matanya menunjukkan kepadatan saat dia dengan dingin tertawa, sekarang, kita hanya akan melihat faksi-faksi ini terjerat dalam pertempuran berdarah dengan Old Ying San. Semakin banyak orang mati semakin baik. Kisan dan Moya saling memandang setelah mendengar ini. Mereka langsung tertawa dan setuju. Jika sekte Kaisar Hitam kita tidak gagal mendapatkan sedikit pun informasi tentang hati bodhisattva dari air liur transformasi tubuh bodhisattva ini meskipun mempelajarinya untuk waktu yang lama, kita pasti tidak akan membawa benda ini untuk dilelang. Mo Tianxing merajut alisnya saat matanya menyapu ke daerah yang jauh di luar kota Kaisar Hitam. Namun, terlepas dari apakah kita dapat mempelajari dan menemukan sesuatu, selalu yang terbaik adalah jika benda itu ada di tangan kita, orang lain dapat melupakan tentang mendapatkan sesuatu yang gagal diperoleh sekte Kaisar Hitam kita. Kelompok Xiaoyan melihat ke bawah ke jalan utama di dalam hutan dari sebuah bukit kecil. Seorang lelaki tua berambut abu-abu di satu sisi jalan muncul seolah-olah dia tidak merasakan suasana aneh saat dia berjalan perlahan sesuka hatinya. Sosok manusia melompat dan bergegas dari belakangnya saat banyak tatapan panas berapi-api menembus tutupan hutan. Mereka menatap tajam ke belakang lelaki tua di depan. Meskipun keserakahan di hati mereka membakar pikiran rasional mereka, tidak ada yang berani membuat gerakan yang tidak biasa sedikit pun di depan kekuatan menakutkan dari Old Ying San. Mereka hanya terus mengikuti. Namun, keadaan pelacakan ini akan langsung rusak dengan meningkatnya keserakahan seseorang. Daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisattva terlalu sulit untuk ditolak semua orang. Orang tua ini sebenarnya tidak sedikit cemas. Dengan bepergian dengan kecepatan yang hangat, apakah dia tidak mencoba membuat semakin banyak orang tertarik? Xiao Yan menatap punggung tua di hutan dari bukit saat dia mengerutkan kening dan bertanya.
Xiao Li dan Su Qian merajut alis mereka saat mereka berdiri di samping Xiao Yan. Tindakan Old Ying San membuat mereka merasa tidak yakin. Berdasarkan akal sehat, siapapun yang telah memperoleh harta langka seperti itu secara alami akan menggunakan kecepatan tercepat untuk meninggalkan tempat berbahaya ini. Pada akhirnya, orang tua ini menampilkan pemandangan aneh ini. Apakah dia benar-benar berniat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan banyak ahli dari wilayah pojok hitam? Jumlah aura yang muncul di hutan ini meningkat. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang cukup terampil. Jika seseorang akhirnya memimpin serangan, kemungkinan besar akan mempengaruhi seluruh situasi, memicu situasi kacau ini. Pada saat itu, Old Ying San akan mengalami masalah. Su Qian perlahan berbicara. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Tatapannya menyapu hutan dan tiba-tiba bertanya, di mana orang-orang dari lembah api iblis? Mereka juga harus mengawasi Old Ying San. Namun, cukup banyak ahli yang kuat telah dikirim dari Demon Flame Valley kali ini. Sangat sulit untuk menemukan mereka jika mereka bersembunyi di hutan pegunungan ini. Su Qian berbisik. Xiao Yan mencondongkan dagunya. Tatapannya menyapu jalan di hutan. Akhirnya, dia menatap punggung Old Ying San dengan saksama. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan yang terus-menerus bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang terus mengatakan bahwa orang tua ini licik. Namun, dia saat ini bergerak dengan cara ini. Ini tidak sesuai dengan deskripsinya. Sebuah keributan tiba-tiba terjadi di dalam kerumunan yang mengikuti di belakang Old Ying San sementara pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ketika dia merasakan keributan itu. Matanya segera mengeras saat dia dengan lembut bertanya, apakah mereka akan menyerang? Hutan pegunungan yang ditutupi oleh lapisan atmosfer aneh tiba-tiba membeku. Sumber pemadatan ini adalah 10 sosok manusia berwajah bayangan di antara sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang. Bab 857, Penyelidikan. Hutan yang diselimuti oleh suasana aneh tiba-tiba menegang. Dan alasan kenapa suasana menjadi kaku adalah karena 10 sosok berwajah bayangan plus yang muncul di belakang semua orang. Mereka perlahan berjalan keluar dan aura ganas yang keluar dari tubuh mereka membuat mereka menyadari bahwa orang-orang ini adalah karakter buas yang rela mati demi uang. Sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang Old Ying San memperlambat langkah mereka dan berhenti di hadapan 10 sosok manusia plus yang tiba-tiba muncul. Tatapan mereka segera mengandung berbagai emosi saat mereka melihat ke belakang 10 orang plus ini. Dalam suasana aneh seperti ini, pemikiran rasional kecil yang tersisa pada orang-orang ini, setelah disulut oleh keserakahan, akan benar-benar terbakar jika seseorang mendorong mereka. 10 sosok manusia berwajah gelap ini tampaknya merupakan kelompok kecil. Namun, kekuatan kelompok ini tidak lemah. Pemimpinnya, seorang pria dengan rambut agak putih pucat, jelas adalah seorang ahli doang. Orang-orang yang tersisa juga bukan orang biasa. Meskipun mata seseorang harus menjadi cerah di tempat yang kacau seperti wilayah pojok hitam, semuanya, termasuk kehidupan mereka, dapat disingkirkan dalam menghadapi godaan keuntungan mutlak. Ini adalah sumber yang menyebabkan wilayah sudut hitam menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa lelaki tua yang mereka ikuti adalah seorang elit Douzong sejati, keserakahan di hati mereka masih mendorong mereka untuk mengikutinya. Beberapa orang yang lebih berani telah gagal menahan pemanggangan keserakahan di hati mereka. Mereka memimpin untuk bertindak. 10 pria plus dengan aura ganas di sekitar mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini. Menjadi pendatang baru yang hanya bertarung di wilayah pojok hitam, selama beberapa tahun, mereka tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal mengenai Old Ying San. Seseorang yang termasuk dalam generasi tua yang kuno. Satu-satunya hal yang mereka ketahui saat ini adalah jika mereka mampu merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Old Ying San, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak di dunia. Pada saat itu, lupakan wilayah pojok hitam, belaka, kemungkinan seluruh benua Douqi akan bergetar karena mereka. Meskipun 10 orang plus ini sangat serakah, mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Tubuh kelompok itu bergetar ketika mereka meninggalkan kerumunan besar orang. Mereka anehnya bergabung ke dalam bayang-bayang di dalam hutan, diam-diam membentuk formasi saat mereka mengepung Old Ying San. Cukup banyak faksi di dalam hutan gunung segera berhenti. Tatapan mereka dipenuhi dengan belas kasihan saat mereka melihat bayang-bayang hutan.
Sekelompok badut kecil yang melompat dari papan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Harta mungkin bagus tapi itu hanya jika seseorang memiliki kehidupan untuk meraihnya. 10 sosok manusia plus dengan cepat meminjam lingkungan yang gelap dan muncul di sekitar Old Ying San di depan banyak tatapan baik di bawah sinar matahari maupun di bayang-bayang. Sebuah sinyal tangan diam-diam diperpanjang dan 10 sosok manusia plus tiba-tiba bergegas ke depan. Mereka tidak mengungkapkan suara sedikit pun, tetapi senjata tajam di tangan mereka memancarkan kilatan dingin. Mereka membawa niat membunuh yang padat yang berubah menjadi pedang bercahaya yang menembak ke setiap titik fatal dari Old Ying San. Cahaya pedang jatuh dari langit dan segera melewati tubuh Old Ying San dengan cara yang aneh dan ilusi. Setelah itu, 10 sosok manusia ditambah diam-diam mendarat di tanah dengan tubuh kaku. Old Ying San berhenti sejenak karena ini. Segera, dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju hutan gunung tanpa menoleh. 10 sosok manusia plus anehnya runtuh ketika kakinya melangkah maju. Kehidupan dengan cepat menghilang dari mata mereka. 10 orang ditambah yang cukup kuat telah mati dengan cara yang tidak jelas dalam sekejap mata. Sekelompok besar orang di belakang mengeluarkan suara mereka menghirup napas dingin. Sekarang setelah mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan menakutkan dari Ying San tua ini, tekanan dan tekanan yang tidak biasa menutupi seluruh hutan pegunungan ini. Suara ranting patah tiba-tiba terdengar di dalam hutan dan memecah suasana kaku ini. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menembak ke arah punggung tua yang perlahan berjalan ke depan. Keserakahan gila perlahan muncul jauh di dalam mata mereka. Gelombang angin kencang tiba-tiba meletus dari hutan gunung saat keserakahan melonjak. Orang bisa melihat panah yang tak terhitung jumlahnya yang berisi kekuatan mengejutkan ditembakkan ke segala arah dari sudut yang gelap. Panah padat melesat seperti tetesan hujan. Namun, ketika mereka masih lebih dari 10 kaki dari Old Ying San, semua anak panah berhenti. Mereka didorong oleh kekuatan yang tidak biasa saat mereka perlahan berbalik. Mereka semua ditembak kembali dengan cara yang sama di tengah suara, siu-siu, yang datang dari segala arah. Dalam sekejap, tangisan menyedihkan melolong di dalam hutan pegunungan ini. Bunuh dia. Aku akan bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva begitu aku membunuhnya. Dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, saya akan dapat menemukan hati Bodhisattva. Pada saat itu, saya akan menjadi elit Doseng. Wilayah sudut hitam, ini akan menjadi milikku. Raungan tajam yang menyedihkan tidak menyebabkan kerumunan manusia, yang pemikiran rasionalnya telah dikalahkan oleh keserakahan, untuk mundur sedikit pun. Sebaliknya, darah merah cerah segar menggerakkan keganasan di hati banyak orang. Banyak raungan kemarahan segera terdengar. Hutan gunung telah berubah menjadi kekacauan total. Tak terhitung banyaknya orang yang menggenggam senjata mereka saat mereka dengan liar menyerang ke arah Old Ying San. Mata merah cerah mereka muncul seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Old Ying San tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun dalam menghadapi serangan massa ini. Pilar Douqi yang mengejutkan melesat saat dia mengangkat tangannya. Siapapun yang terkena pilar Douqi ini akan segera memuntahkan darah dan kehilangan nyawa mereka kecuali ada yang ahli di kelas Do Huang. Seorang elit Dozong sebenarnya sekuat ini. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat ke bawah pada situasi kacau yang meletus di hutan pegunungan di bawah dari atas bukit. Situasi seperti ini sama sekali tidak menarik karena merupakan pembantaian sepihak. Beberapa faksi yang memiliki kekuatan tidak menyerang saat ini. Mereka yang bertindak sebagian besar adalah beberapa kekhawatiran yang berkeliaran. Orang-orang seperti ini tidak berbeda dengan semut di tangan Old Ying San. Satu-satunya hal yang berbeda adalah apakah itu semut tunggal atau sekelompok semut. Tatapan Xiaoyan tidak bergeser karena darah yang meresap di udara. Dari awal hingga akhir, tatapannya terkunci erat pada tubuh Old Ying San. Meskipun dia tidak tahu alasannya, hatinya samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ying San tua ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Bukankah dia lelah dengan pembunuhan? Ini, Xiao Li mempelajari hutan yang diwarnai merah oleh darah segar sebelum dia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan juga mengernyitkan alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Li. Ying San tua hari ini memang bertingkah agak terlalu aneh. Namun, jelas bahwa auranya sama dengan yang dia lihat di pelelangan saat itu. Dengan kata lain, Ying San tua di bawah bukanlah pengganti yang dia cari secara khusus. Ada yang tidak beres.
Jika seseorang dengan hati-hati merasakan auranya, tampaknya tidak memiliki kemurnian dari seorang elit Douzong. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba memberikan masukannya. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini sebelum ekspresinya langsung berubah. Kekuatan persepsi spiritual di dalam tubuhnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya tanpa menahan diri. Dalam sekejap, itu benar-benar melilit seluruh hutan gunung. Segala sesuatu di depan mata Xiao Yan telah berubah setelah dibungkus oleh persepsi spiritualnya. Penampilan semua orang setelah transformasi besar tidak lagi berbentuk tubuh manusia. Sebaliknya, setiap tubuh manusia dipenuhi dengan energi berwarna yang berbeda. Beberapa dari energi ini sepanas api atau sedingin es. Itu adalah metode di mana Doqi di tubuh orang-orang ini ditampilkan dengan sendirinya. Dengan bantuan pemindaian oleh persepsi spiritualnya, Xiao Yan juga menemukan beberapa jejak para ahli yang tersembunyi di sekitarnya. Secara kebetulan, kelompok dari Demon Flame Valley juga telah ditemukan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki dengan hati-hati, dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok Demon Flame Valley. Riak spiritual yang dingin dan kuat tiba-tiba menyebar dan bertabrakan dengan persepsi spiritual Xiao Yan. Bang! Riak spiritual tak terlihat menyebar dari tabrakan, membawa gelombang angin tak terlihat saat melakukannya. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam di puncak bukit. Segera, matanya menjadi dingin saat dia melihat tempat tersembunyi tidak jauh. Tempat itu adalah tempat orang-orang dari Demon Flame Valley bersembunyi. Mendengus dingin serta riak spiritual yang dingin seharusnya berasal dari orang berjubah abu-abu misterius itu. Apa itu? Dokter peri kecil dan yang lainnya di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar erangan teredam Xiao Yan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan melambaikan tangannya. Tatapannya sekali lagi beralih ke hutan pegunungan di bawah. Pada saat ini, persepsi spiritualnya telah berkumpul di Old Ying San. Persepsi spiritual Xiao Yan terkunci rapat pada Old Ying San. Mungkin karena persepsi spiritualnya diisolasi oleh energi dari jubah abu-abu, tapi dia hanya bisa merasakan keberadaan yang gelap ketika persepsi spiritualnya memindai area tersebut. Bahkan Xiao Yan tidak dapat merasakan apa yang tersembunyi di dalam keberadaan gelap itu. Situasi ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera mengatupkan giginya dan intensitas persepsi spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah gelombang intens kekuatan spiritual dalam tubuh Xiao Yan, rasa sakit yang menusuk mulai ditransmisikan dari kepalanya. Namun, Xiao Yan tidak berhenti karena ini. Persepsi spiritualnya seperti penusuk yang dengan liar mengebor ke dalam lapisan energi yang melilit tubuh Old Ying San. Aksi pengeboran ini berlangsung sekitar 2 menit. Tepat ketika Xiao Yan tidak mampu menahan rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan hampir menyerah, dia mendengar sedikit suara, cici. Kekuatan spiritual yang telah diblokir tiba-tiba menyerbu masuk dan segera memecahkan lapisan energi tak kasat mata yang melilit tubuh Old Ying San. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu Old Ying San setelah energi tak terlihat itu dihancurkan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Orang tua, ini, memang licik. Bab 858, Avatar Spiritual. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, dia bisa melihat bahwa di bawah jubah abu-abu, tidak ada Doqi yang mengamuk yang terbentuk seperti yang lain. Sebaliknya, itu ditutupi oleh aura ilusi. Aura semacam ini tidak asing bagi Xiao Yan karena itu adalah kekuatan spiritual. Dengan kata lain, Ying San tua di hutan pegunungan di bawah bukanlah tubuh aslinya. Sebaliknya, itu adalah avatar yang diaglomerasi dari jiwanya. Tidak heran orang tua ini akan meninggalkan kota dengan cara yang begitu terkenal. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Sekarang, Ying San tua yang sebenarnya mungkin sudah lama mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dan meninggalkan kota Kaisar Hitam. Pikiran ini mengalir melalui hati Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Semua orang di sini tampaknya telah dimainkan oleh orang tua ini. Meskipun Xiao Yan tidak tahu bagaimana Old Ying San sebenarnya dapat menggunakan rohnya untuk membentuk tubuh palsu yang begitu kuat, yang palsu pada akhirnya adalah palsu. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, yang terakhir sudah benar-benar terkena mata Xiao Yan. Namun, sudah agak terlambat sekarang. Dengan kecepatan orang tua itu, waktu yang singkat ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri ke hutan pegunungan terpencil di wilayah sudut hitam. Mengingat kekuatan Old Ying San, jika dia menyembunyikan auranya,
kemungkinan besar bahkan seorang elit Douzun tidak akan dapat menemukannya di pegunungan yang luas. Apa itu? Apa yang telah kamu temukan? Ekspresi suram Xiaoyan dengan cepat dirasakan oleh Suqian, dokter peri kecil, dan yang lainnya di sampingnya. Mereka semua segera bertanya dengan bisikan terkejut yang lembut. Ying San tua di bawah ini palsu. Air liur transformasi tubuh bodhisattva juga tidak bersamanya. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas dan menjelaskan dengan ekspresi muram. Kata-kata Xiaoyan ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang mengguncang semua orang sampai mereka menjadi terpana. Itu lama kemudian sebelum Suqian memimpin dalam pemulihan. Dia mengerutkan kening dan berkata, palsu. Kenapa auranya sangat mirip? Ini seharusnya sesuatu yang diciptakan oleh roh Old Ying San. Kami telah meremehkan taktiknya. Avatar spiritual yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang baru pertama kali saya lihat. Selain guru saya khawatir dia adalah orang terbaik yang pernah saya temui yang dapat memanipulasi kekuatan spiritualnya sampai sejauh itu. Xiaoyan perlahan menjawab. Matanya dengan dingin menatap Old Ying San, yang tidak tampak panik meskipun dikelilingi dan diserang oleh begitu banyak orang di bawah. Menggunakan roh seseorang untuk membuat avatar. Metode unik semacam ini untuk menggunakan kekuatan spiritual adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiaoyan. Dia juga belum pernah melihat Yao Lao menampilkan ini. Meskipun demikian, dia secara alami menyadari bahwa Yao Lao jelas jauh melampaui Old Ying San dalam hal penggunaan kekuatan spiritual. Lagi pula, nama terkenal Yao Zunze, nama terhormat untuk seorang Douzun, tidak datang entah dari mana. Douzun. Itu adalah level yang lebih jauh dan lebih menakutkan daripada Douzong. Pada level itu, seseorang sudah menjadi orang top di benua itu. Metode mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan elit Douzong. Avatar spiritual, Suqian dan dokter peri kecil tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Meskipun mereka juga elit Douzong, mereka berdua mengakui bahwa mereka tidak dapat menggabungkan roh mereka menjadi avatar dan membiarkannya memiliki kekuatan asli yang cukup besar. Tidak disangka bahwa Old Ying San benar-benar mampu mencapai level seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini palsu, kemungkinan Ying San tua yang asli sudah lama pergi. Xiao Li merajut alisnya dan dengan lembut mengutuk, orang tua ini benar-benar licik. Dia benar-benar memiliki taktik seperti itu. Petik 2. Xiaoyan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menutup matanya. Persepsi spiritualnya sekali lagi melonjak. Namun, kali ini, ia tidak terburu-buru menuju Old Ying San. Sebaliknya, itu berlama-lama di langit dan berulang kali memindai ke sana kemari. Meskipun menggunakan kekuatan spiritual untuk menggabungkan avatar mungkin memungkinkan avatar memiliki aura tubuh asli dan sebagian dari kekuatannya, masih akan ada sedikit hubungan terlepas dari seberapa jauh jarak antara avatar dan tubuh sebenarnya. Meskipun koneksi ini sangat samar dan tipis, itu masih ada. Jika dia menemukan utas hubungan tak terlihat ini, dia mungkin bisa mengetahui di mana tubuh sebenarnya dari Old Ying San berada. Kekuatan spiritual yang kuat saling bersilangan di langit, membentuk jaring spiritual tak terlihat yang dengan hati-hati menyapu ke sana kemari. Biasanya, para ahli yang menghususkan diri dalam pelatihan Doqi tidak terlalu mementingkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, secara keseluruhan, orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat di benua Doqi adalah para alkemis. Ini karena persepsi spiritual adalah sesuatu yang diperlukan untuk menemukan pil. Ketajaman persepsi spiritual seseorang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Menjadi orang yang luar biasa di antara orang-orang ini, kekuatan spiritual Xiaoyan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk mencari hubungan spiritual Old Ying San. Suqian dan yang lainnya menghentikan percakapan mereka ketika mereka melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka samar-samar bisa merasakan kekuatan tak terlihat yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Diam-diam menyebar di langit seperti gelombang air. Kekacauan berdarah di hutan gunung berlanjut. Mungkin itu karena teriakan kematian yang bergema di tempat itu, tetapi beberapa faksi, yang semula diam, tidak dapat menahan keinginan mereka lagi. Selama periode waktu ini, bahkan ada cukup banyak ahli yang bergandengan tangan untuk mendekati tubuh Old Ying San. Namun, mereka masih terluka parah oleh yang terakhir dan dipaksa mundur setelah memuntahkan darah. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat,
tiba-tiba membukanya sementara Old Ying San dan beberapa ahli bertabrakan. Segera, matanya beralih ke arah timur. Fluktuasi spiritual yang samar-samar ditransmisikan dari daerah itu sebelumnya. Sudahkah Anda menemukannya? Setelah melihat ke arah Xiao Yan menatap, hati Su Qian menegang saat dia buru-buru bertanya. Aku telah merasakan sesuatu. Orang itu sebenarnya masih ada di dekat sini. Joy melonjak ke wajah Xiao Yan. Matanya segera menyapu avatar spiritual Old Ying San di hutan. Dia dengan tegas berkata, Dokter Peri Kecil dan Ziyan, ikuti aku. Penatua pertama, kalian semua harus mengawasi tempat ini. Saya akan meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan. Jika Anda secara pribadi melihat avatar spiritual ini menghilang, Anda harus segera bergegas. Hanya kalian bertiga. Su Qian mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar perintahnya. Saat ini, tidak ada yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki avatar spiritual ini dan Old Ying San satu sama lain. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita sedikit lebih berhati-hati. Seharusnya cukup dengan hanya dokter peri kecil dan aku di sisi itu. Xiao Yan tersenyum. Dia memberi isyarat kepada dokter peri kecil dan Ziyan dengan tangannya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Sayap api, hijau giok dengan cepat memanjang dari punggungnya. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Dia menuju ke timur di mana fluktuasi spiritual berasal. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. Kelompok Su Qian menghela nafas lega ketika tatapan mereka melihat ke belakang kelompok Xiao Yan. Dari cara Xiao Yan, tampaknya dia telah menemukan beberapa petunjuk. Selama Ying San tua belum melarikan diri, masih ada peluang yang cukup besar untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sekarang, kita akan melihat taktik seperti apa yang dimainkan orang tua ini. Su Qian tersenyum sedikit. Tatapannya perlahan beralih ke tubuh spiritual Old Ying San, yang dikelilingi, sebelum berbisik. Sementara tempat di mana kelompok Su Qian berada telah meletus menjadi pertempuran besar yang berdarah, sebuah kol terisolasi yang terletak di sisi timur kota Kaisar Hitam dipenuhi dengan keheningan. Seorang pria tua berambut abu-abu duduk dengan kaki disilangkan di dalam kol. Matanya tertutup rapat saat kekuatan spiritual yang kuat melilit tubuhnya. Jari-jarinya yang seperti pohon keriput berkedip-kedip seperti bunga di depannya. Mengikuti setiap perubahan dari 10 jarinya, kekuatan spiritual yang kuat yang menyebar ke seluruh tubuhnya akan memancarkan gelombang fluktuasi. Perubahan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu perlahan membuka matanya. Senyum dingin terungkap di wajahnya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia baru saja akan bangun. Tatapannya melesat ke arah tempat di luar kol dengan cara seperti kilat saat dia dengan dingin berteriak, siapa itu? Haha, Old Ying San benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda sebenarnya dapat membuat avatar spiritual. Ini benar-benar mengejutkan saya yang lama. Ketika suara lelaki tua berambut abu-abu itu terdengar, orang bisa melihat lebih dari 10 sosok perlahan muncul di luar kol. Salah satunya secara mengejutkan adalah pemimpin sekte-sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing. Qisan dan Mo Ye juga mengikuti di belakangnya. Mo Tianxing. Mata Old Ying San segera menyusut sedikit saat dia melihat sosok manusia yang muncul. Suaranya gelap dan dingin saat dia bertanya, apa yang akan dilakukan pemimpin sekte Mo? Jangan bilang bahwa kamu ingin menghancurkan reputasi sekte Kaisar Hitam. Haha, iblis tua Ying, kamu bisa melupakan menakutiku. Apa yang bisa dilakukan reputasi seseorang di wilayah sudut hitam? Orang-orang dari Black Corner Region tidak membeli ini. Mo Tianxing tersenyum dan tertawa. Bagaimana kamu menemukanku? Ekspresi Old Ying San sedikit tenggelam. Dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya menjadi sangat dingin. Kamu telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Itu hanyalah sedikit jejak Douqi. Mo Tianxing samar-samar tertawa. Iblis tua Ying, jangan tunda lagi. Setelah menggunakan avatar spiritual Anda, kekuatan Anda yang sebenarnya akan sangat berkurang. Dengan kondisi Anda saat ini, Anda tidak cocok untuk leluhur ini, Douzong. Oleh karena itu, serahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kepadaku. Kamu akan membiarkan aku yang lama pergi jika aku menyerahkannya padamu. Old Ying San menjawab dengan senyum dingin. Mo Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak mungkin. Namun, saya dapat mengundang Anda untuk menjadi tamu jangka panjang di sekte Kaisar Hitam saya. Sudut mulut Old Ying San sedikit berkedut saat mendengar ini.
Kebiadaban segera muncul di matanya saat dia tertawa terbahak-bahak. Mo Tianxing, bahkan kondisi diriku yang lama ini tidak pada puncaknya. Kamu benar-benar berpikir hanya jika kamu ingin merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tanganku. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Old Ying San setelah kata-katanya terdengar. Di bawah tekanan aura agung ini, para anggota Sekte Kaisar Hitam yang hadir, kecuali Mo Tianxing, mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Baru kemudian mereka menstabilkan tubuh mereka. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Rasa dingin yang pekat juga muncul di sudut mulut Mo Tianxing. Dia melambaikan lengan bajunya dan aura agung yang tidak kalah dari Old Ying San melonjak seperti air banjir. Dua aura mengerikan menyebar dan bertabrakan dalam kol kecil ini. Riak spasial yang mereka ciptakan mengguncang kol sampai mulai bergetar. Banyak garis retak setebal lengan seseorang perlahan naik ke puncak gunung. Dua aura yang saling bertentangan menciptakan suasana tegang pedang yang ditarik di dalam kol. Tepat saat pertempuran yang menggetarkan jiwa akan meletus, tawa yang jelas tiba-tiba bergema di langit. Haha, tidak disangka pertunjukan sebenarnya ada di sini. Aku hampir melewatkannya. Bab 859, ini sungguh kamu. Tawa yang tiba-tiba langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tatapan mereka segera beralih ke arah di mana tawa itu berasal. Mereka bisa melihat tiga sosok manusia tiba-tiba muncul di pohon tinggi di luar kol. Orang di depan, yang mengenakan jubah hitam, adalah Xiao Yan. Old Ying San dan Mo Tianxing sedikit terkejut ketika mata mereka melihat kelompok Xiao Yan. Ekspresi mereka segera mengungkapkan perubahan yang cukup besar. Sesaat kemudian, Mo Tianxing akhirnya tertawa dan berkata, ini sebenarnya Tuan Yan Xiao. Tidak terduga bahwa bahkan Anda telah melihat melalui trik iblis tua Ying ini. Petik 2. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat menatap Mo Tianxing. Dia tertawa dan berkata, tidak terduga bahwa pemimpin Sekte Mo juga ada di sini. Ini benar-benar mengejutkan saya. Ekspresi Mo Tianxing menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan pelelangan. Namun, mereka akhirnya diam-diam menyerang pelanggan yang telah membeli item tersebut. Jika berita ini menyebar, itu tidak akan dianggap sebagai hal yang baik untuk Sekte Kaisar Hitam. Meskipun hal terpenting dalam wilayah sudut hitam adalah kekuatan dan kepalan tangan yang cukup besar, seseorang masih membutuhkan sedikit integritas. Kalau tidak, siapa yang berani berpartisipasi dalam lelang apapun yang diputuskan Sekte Kaisar Hitam untuk diadakan di masa depan? Orang-orang akan khawatir bahwa barang yang mereka tawar dengan harga tinggi akan direbut oleh orang lain setelah mereka membayarnya. Akibatnya, mereka tidak hanya akan gagal mendapatkan tawaran mereka, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, penampilan Xiao Yan saat ini menyebabkan niat membunuh yang dingin muncul di hati Mo Tianxing. Jika bukan karena Mo Tianxing takut pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, kemungkinan dia sudah lama melancarkan serangan. Hihi, pemimpin Sekte Mo ini tidak mau berpisah dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Oleh karena itu, dia diam-diam melakukan sesuatu untuk itu. Setelah itu, dia berencana untuk diam-diam merebutnya kembali. Sungguh taktik yang bagus. Tatapan Old Ying San menyapu kelompok Xiao Yan. Itu berhenti di dokter peri kecil berpakaian putih. Dia kemudian tertawa dengan cara yang aneh. Iblis tua Ying, mencoba untuk menang dalam sebuah argumen sekarang tidak menguntungkanmu. Sebuah kepadatan muncul di wajah Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Nada suara pemimpin Sekte Mo benar-benar arogan. Anda bisa datang dan mencobanya. Meskipun kondisi saya yang lama ini tidak cocok untuk Anda harus membayar harga yang terluka parah jika Anda ingin mengalahkan saya. Saat itu, Old Ying San dengan dingin tertawa saat tatapannya menyapu kelompok Xiao Yan. Arti dalam kata-katanya dipahami bahkan tanpa diucapkan. Mo Tianxing perlahan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Situasi saat ini memang tidak mudah untuk diselesaikan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa habis-habisan dan berisiko terluka parah untuk membunuh Old Ying San. Namun, kelompok Xiao Yan, yang terdiri dari 3 individu yang sangat kuat telah tiba. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa kelompok Xiao Yan datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva.
Jika dia terluka parah dalam pertempuran dengan Old Ying San, Xiao Yan akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Mo Tianxing secara alami tidak akan melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Senyum dingin di sudut mulut Old Ying San semakin padat setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Tianxing dan keraguannya. Munculnya kelompok Xiao Yan langsung mengubah situasi ini menjadi sangat kacau. Pada saat ini, kemungkinan tidak ada yang berani melakukan apapun dengan sembrono. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat menguntungkannya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia akan dapat mengambil kembali avatar spiritual itu. Pada saat itu, dia sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dengan mengandalkan taktik ini tidak akan sulit untuk melarikan diri. Suasana di dalam call dipadatkan dengan cara ini. Bahkan kelompok Xiao Yan tidak berani sembarangan menyerang. Bagaimanapun, Mo Tianxing dan Old Ying San sama-sama bukan orang biasa. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan dua elit Dousong. Haha, Tuan Yan Xiao, leluhur ini punya ide. Mo Tianxing tiba-tiba tersenyum dan berbicara kepada Xiao Yan di tengah suasana yang kaku ini. Pemimpin Sekte Mo, tolong bicara. Wajah Xiao Yan juga membawa senyum ramah. Namun, hatinya cukup takut dan berhati-hati terhadap orang tua yang seperti harimau yang tersenyum ini. Saya berasumsi bahwa Tuan Yan Xiao telah datang ke sini menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, bukan? Mo Tianxing mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Dia segera tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berdua dapat bergandengan tangan untuk berurusan dengan Old Ying San. Jika kita mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangannya, Sekte Kaisar Hitamku tidak akan menerimanya. Namun, Tuan Yan Xiao harus memberi kami kompensasi. Apa yang kamu katakan? Kompensasi? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia setengah tersenyum dan bertanya, pil pemecah zong. Haha, sangat mudah untuk berbicara dengan orang yang cerdas. Mo Tianxing tersenyum dan bertanya, apa yang Tuan Yan Xiao pikirkan? Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan dokter peri kecil di sampingnya, tampak seolah-olah dia sedikit tertarik. Jangan percaya orang tua ini. Anda telah mengacaukan rencananya dan dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Terlebih lagi, dengan keserakahannya, apakah Anda pikir dia akan bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepada Anda? Old Ying San dengan dingin tertawa sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Kamu berisik. Wajah Mo Tianxing tiba-tiba tenggelam. Dia melambaikan lengan bajunya dan douki berwarna emas setinggi 10 kaki melesat dengan eksplosif. Segera, itu seperti ular sanca emas yang mendesis di udara menuju ke Old Ying San. Huff. Old Ying San juga mendengus dingin saat melihat serangan Mo Tianxing. Tangannya yang keriput terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan douki yang berwarna emas itu menghantam ruang seperti zat yang terdistorsi itu. Itu meledak, menjadi suara yang mengguncang bumi, dan keduanya dimusnahkan. Namun, pada saat yang sama mereka dimusnahkan, riak energi yang tersisa menyebabkan kol kecil ini bergetar hebat beberapa kali. Beberapa batu besar berguling turun dari puncak gunung sambil membawa suara tabrakan yang keras. Tuan Yan Xiao, harap tenang. Saya yang lama menjamin Anda bahwa selama Anda dapat menyerahkan pil pemecah zong ke Sekte Kaisar Hitam saya, kami pasti tidak akan menyentuh air liur transformasi tubuh Bodhisattva itu. Mo Tianxing sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan setelah dia menyerang dengan marah. Suaranya sangat tulus saat dia berbicara. Xiao Yan tampaknya berpikir keras atas saran Mo Tianxing di permukaan. Namun, hatinya dipenuhi dengan tawa dingin. Dari cara dia melihatnya, Old Ying San dan Mo Tianxing ini adalah rubah tua yang licik. Tak satu pun dari mereka bisa dipercaya. Janji dan jaminan sedikit berbeda dari kentut bagi mereka. Mereka tidak memiliki efek mengikat. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki kepercayaan, sarannya bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Old Ying San juga bukan orang biasa. Semuanya akan jauh lebih mudah dan sederhana jika mereka menghabisinya sekarang. Siapa yang akan memiliki selaiva transformasi tubuh Bodhisattva adalah masalah yang akan diputuskan nanti. Namun, saat Xiao Yan berencana untuk menyetujui, sebuah suara samar tiba-tiba bergema entah dari mana. Pemimpin Sekte Mo, jika kamu benar-benar ingin mencari seseorang untuk diajak bekerja sama, mengapa kamu perlu mencari mereka? Bukankah lembah api iblisku adalah pilihan yang lebih baik?
Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar suara ini. Tatapan mereka segera bergerak secara tiba-tiba dan melihat lebih dari 10 sinar cahaya mengalir dari langit utara. Dalam beberapa kedipan, mereka telah muncul di langit di atas kol ini. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah orang berjubah abu-abu misterius itu. Di belakangnya, penatua pertama Fang Yan dan tetua dari lembah api iblis sedang melihat ke daerah itu dengan senyum dingin di mata mereka. Orang-orang dari lembah api iblis. Alis Xiaoyan merajut erat saat dia melirik kelompok orang ini. Dia bergumam, orang-orang ini, bagaimana mereka menemukan tempat ini? Hal-hal akan menjadi agak merepotkan sekarang. Petik 2. Ekspresi Old Yingsan juga menjadi agak jelek karena munculnya Demon Flame Valley. Pada saat ini, situasinya memburuk baginya dengan munculnya lebih banyak ahli. Karena memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva, dia menjadi target semua orang. Meskipun dia mungkin seorang elit Douzong, setidaknya ada 3 orang yang hadir dari kelas yang sama dengannya. Itu masih baik-baik saja jika itu 1 lawan 1. Namun, jika itu menjadi 1 lawan 3, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Haha, tidak terduga bahkan lembah api iblis telah melihat melewati trik iblis tua Ying. Ekspresi Mo Tianxing awalnya tenggelam, tapi dia dengan cepat tersenyum dan berbicara. Tatapannya perlahan berhenti pada orang berjubah abu-abu yang memimpin kelompok Demon Flame Valley. Dia tersenyum dan berkata, bolehkah saya tahu siapa ahli ini? Berdasarkan apa yang lama saya ketahui, kepala lembah-lembah api iblis tampaknya sedang dalam retret yang dalam. Saya tidak berpikir bahwa Anda adalah dia, kan? Petik 2. Tuan adalah VIP dari lembah api iblis kami. Pemimpin Sekte Mo sudah lama tidak datang dan mengunjungi lembah api iblis kami. Anda secara alami tidak akan menyadarinya. Fang Yan tertawa. Tatapannya yang agak padat beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Yan Xiao ini, oh, itu tidak benar. Sepertinya aku harus memanggilmu sebagai kepala Xiao, kan? Pada saat ini, Xiao Yan tidak lagi mengenakan dupeng. Oleh karena itu, penampilannya juga telah terungkap. Karena inilah penatua pertama Fang Yan menyadari identitasnya dengan sekali pandang. Lagi pula, cukup banyak orang di eselon atas lembah api iblis memiliki gambar Xiao Yan. Kepala Xiao, Mo Tianxing dan orang-orang dari Sekte Kaisar Hitam semua tercengang ketika mereka mendengar ini. Haha. Jangan bilang bahwa pemimpin Sekte Mo tidak tahu bahwa Tuan Yan Xiao ini sebenarnya adalah kepala dari gerbang Xiao, itu, Xiao Yan. Saat itu, dia tak tertandingi di bawah pusat perhatian di wilayah pojok hitam untuk sementara waktu. Bahkan sesepuh emas perak dikalahkan olehnya. Fang Yan tertawa. Ekspresi Mo Tianxing dan yang lainnya menjadi agak tertarik setelah mereka mendengar Fang Yan berbicara. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar pada faksi baru ini dari wilayah sudut hitam. Selain itu, mereka juga sangat tertarik dengan pemimpin misterius yang mendirikannya. Tidak terduga bahwa kepala misterius ini sebenarnya adalah Yan Xiao yang sangat muda di depan mereka. Xiao Yan mengabaikan tatapan mereka yang tidak biasa. Matanya tetap terkunci dengan kuat pada orang berjubah abu-abu itu sejak yang terakhir muncul. Sekarang setelah mereka sedekat ini, perasaan akrab dan gelap yang diberikan pihak lain kepadanya sangat padat. Tes. Kenapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat akrab? Sebuah tawa padat yang dipenuhi dengan niat membunuh ditransmisikan dari bawah jubah abu-abu di depan mata Xiao Yan. Hati Xiao Yan melompat tiba-tiba ketika dia mendengar tawa yang agak familiar ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara yang seperti kilat. Tangan orang berjubah abu-abu dengan lembut meraih jubah abu-abu. Dia perlahan menariknya terpisah setelah tawa terdengar. Wajah yang dipenuhi dengan tatapan buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abu itu berpisah. Mata hitam gelap Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat jubah abu-abu itu berpisah. Itu benar-benar, kamu. Bab 860, rekan murid bertemu lagi. Wajah yang muncul di depan Xiao Yan bukanlah wajah yang asing. Saat itu, dialah yang secara pribadi mengakhiri hidup orang itu. Orang ini adalah murid pertama Yao Lao, senior Xiao Yan, dan Kaisar Pil di wilayah pojok hitam, saat itu, Han Feng. Han Feng saat ini jelas tampak sedikit lebih tua dibandingkan saat itu. Matanya, yang memelototi Xiao Yan, dipenuhi dengan kebiadaban yang kental. Jika bukan karena Xiao Yan saat itu, dia bisa terus mendominasi wilayah sudut hitam ini. Pada akhirnya,
semuanya benar-benar runtuh karena Xiao Yan. Dia tidak hanya kehilangan posisinya yang sangat dicari, tetapi dia juga berakhir dengan nasib yang menyedihkan karena rohnya berpisah dengan tubuh fisiknya. Jika dia tidak mengendalikan api surgawi, seperti api hati laut, atau dengan bijak menemukan kesempatan untuk memberikannya kepada Zun Ze di Aula Jiwa, kemungkinan dia sudah lama diambil oleh Hall of Souls untuk disempurnakan. Bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Namun, beruntung bahwa Zun Ze dari Hall of Souls telah secara khusus mengirim seseorang untuk menemukan tubuh seorang elit Douzong untuk Han Feng karena dia mengambil inisiatif untuk mengirimkan Heavenly Flame. Setelah itu, dia memukul orang itu sampai rohnya berserakan dan membiarkan Han Feng menelan dan menyerap tubuh, memungkinkan yang terakhir untuk memilikinya. Baru kemudian Han Feng mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Namun, ini hanyalah metode untuk menunda waktu. Tubuh ini paling-paling memungkinkan dia untuk hidup selama lebih dari 1 dekade. Setelah itu, tubuh fisik secara otomatis akan retak. Rohnya hanya bisa menghilang bersama dengan tubuh fisik yang membusuk ini. Dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Tentu saja, terlepas dari apa yang akan terjadi, itu adalah masalah yang akan terjadi lebih dari 1 dekade kemudian. Mampu hidup untuk waktu yang lama sudah dianggap sebagai anugerah besar bagi Han Feng, yang akan berubah menjadi makanan. Selama sisa hari ini, kekejaman dan niat membunuhnya untuk Xiao Yan, orang yang telah mengubahnya menjadi seperti ini, secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Oleh karena itu, dia bergegas ke wilayah sudut hitam, setelah baru saja muncul. Jika dia tidak mengetahui tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva selama perjalanannya, dia mungkin akan langsung menyerang gerbang Xiao, dan membunuh semua orang di dalamnya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Seperti kata pepatah, musuh akan menjadi lebih marah ketika mereka bertemu. Namun, Han Feng dan Xiao Yan telah bertabrakan secara langsung. Pada saat ini, niat membunuh di dalam hati si mantan akan meledak secara fisik. Matanya yang ganas dan buas menatap tajam ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menunjukkan emosi apapun yang menunjukkan bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri di hadapan mata setan dari Han Feng. Setelah kejutan awal di dalam hatinya, dia mulai tenang secara bertahap. Tatapannya samar-samar menyapu Han Feng saat dia dengan dingin tertawa, tidak terduga bahwa kamu, seorang pengkhianat, sebenarnya masih hidup. Betapa tidak terduga, ini semua berkatmu juniorku yang baik. Tatapan Han Feng kejam saat dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku akan kesulitan mencapai kekuatan ini jika bukan karena kamu. Kali ini, aku akan mengekstrak jiwamu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian. Mata Xiao Yan acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak tergerak oleh ancaman Han Feng. Meskipun dia tidak menyadari alasan mengapa kekuatan Han Feng melonjak sedemikian rupa, Xiao Yan saat ini juga bukan lagi pemuda yang harus mengandalkan peningkatan besar dalam kekuatannya untuk mencapai puncak kelas Do Huang. Xiao Yan saat ini sudah menjadi bintang 4 Do Huang yang asli. Selama beberapa tahun ini, dia telah bertemu dan bahkan bertukar pukulan dengan cukup banyak elit Douzong. Terlebih lagi, tidak ada elit Douzong yang jatuh di tangannya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang Han Feng, yang kekuatannya telah melonjak ke kelas Douzong. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran habis-habisan, tidak pasti siapa yang akan berakhir mati. Bagian dalam tubuhmu tidak lagi memiliki aura orang tua itu, benar, aku sudah lupa. Orang tua itu benar-benar jatuh ke tangan Hall of Souls. Mengapa? Apakah dia tidak memiliki penilaian yang tinggi terhadap Anda? Apakah dia tidak berpikir bahwa Anda dapat melindunginya? Haha, sekarang setelah aku melihatnya, penglihatan lelaki tua yang tidak akan mati itu sama buruknya dengan di masa lalu. Han Feng tertawa licik saat melihat Xiao Yan tanpa ekspresi. Bang! Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiao Yan. Suhunya yang sangat tinggi langsung menyebar ke langit. Hutan di bawahnya mulai mengeluarkan asap putih mengepul karena suhu yang tinggi. Sesaat kemudian, akhirnya berubah menjadi api ganas yang mulai menyebar. Api hijau giok membungkus Xiao Yan di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan luar biasa ganas. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan api hijau giok. Mereka tampak sangat menakutkan, seperti dua kelompok api hantu hijau yang tenang. Niat membunuh yang kejam menerkam wajah ganas Xiao Yan seperti binatang prasejarah yang ganas. Niat membunuh seperti itu belum pernah ada sebelumnya.
Kata-kata Han Feng ini benar-benar meretas titik terlemah Xiao Yan. Yao Lao ditangkap secara paksa oleh Hall of Souls tepat di depannya, tetapi dia hanya bisa menyaksikannya. Dia tidak dapat menyelamatkannya. Perasaan tak berdaya semacam itu. Seperti ular berbisa yang berulang kali menggigit hati Xiao Yan. Yao Lao telah menghabiskan banyak usaha untuknya. Pelatihan bertahun-tahun telah memungkinkannya untuk menjauh dari menjadi orang yang tidak berguna sampai tingkat ini. Perasaan Xiao Yan untuk Yao Lao pada dasarnya bisa dibandingkan dengan perasaan yang dia miliki untuk ayahnya, namun, terlepas dari upaya besar yang Yao Lao lakukan karena dia, hasilnya adalah bahwa yang terakhir masih tidak dapat melarikan diri ditangkap oleh aula jiwa. Akhir seperti ini seperti pisau tajam yang dengan kasar memotong bola-balik di hati Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan terus-menerus menyesal. Jika kekuatannya cukup besar, Yao Lao tidak akan ditangkap, dan dia akan dapat dengan mudah menyelamatkan ayahnya. Semua ini tidak akan terjadi. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi memahami pentingnya kekuatan setelah Han Feng menarik luka berdarah di hatinya. Sebuah fanatisme gila untuk mengejar kekuatan melonjak di dalam hatinya. Dengan kekuatan, dia akan bisa menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao dari tangan Hall of Souls. Dengan kekuatan, dia akan bisa pergi mencari Sun Er, mengabaikan latar belakang menakutkan di belakangnya dan memintanya untuk tinggal di sampingnya selamanya. Kekuatan Xiao Yan berbeda dari orang biasa. Kekuatannya berasal dari api surgawi. Jika dia ingin menjadi kuat sampai pada titik di mana dia bahkan tidak perlu takut pada Hall of Souls, dia harus menelan Heavenly Flames dengan gila-gilaan. Api surgawi, setelah masalah ini selesai, saya akan fokus mencari api surgawi. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengarahkan tatapan ganasnya ke arah Han Feng. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang keras yang menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Bajingan Han Feng, jika aku tidak membunuhmu secara pribadi, bajingan yang mengkhianati gurunya ini, aku, Xiao Yan, akan bersumpah bahwa aku tidak akan terus menjadi manusia. Suara padat itu sepertinya telah dipancarkan dari kedalaman neraka. Itu membawa obsesi yang sulit untuk dihapus karena berlama-lama di langit. Itu menyebabkan ekspresi orang-orang dari Demon Flame Valley dan Han Feng sedikit berubah. Dokter peri kecil dan Ziyan di sisi Xiao Yan sedikit terkejut saat mereka melihat Xiao Yan. Sejak mereka berkenalan dengannya, mereka belum pernah melihat emosi Xiao Yan menjadi sekeras ini. Jelas, kata-kata Han Feng sebelumnya telah menyentuh bekas luka di hati Xiao Yan. Junior benar-benar berani tetapi kita hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Han Feng akhirnya menggelengkan kepalanya dan dengan dingin tertawa beberapa saat kemudian. Dia mungkin tidak memilikinya, tapi aku punya. Suara dingin perlahan terdengar saat dokter peri kecil dengan lembut melangkah maju. Mata ungu keabu-abuannya menatap Han Feng tanpa emosi saat tangannya yang agak pucat dan halus terulur. Ada energi abu-abu yang tidak biasa diam-diam melekat padanya. Han Feng segera mengerutkan kening ketika dia mendengar dokter peri kecil berbicara. Dia jelas menyadari kekuatan yang terakhir. Bahkan saat ini dia akan memiliki waktu yang cukup merepotkan untuk berurusan dengannya. Segera, matanya melayang ke Xiao Yan saat dia dengan dingin tertawa. Junior, bahkan senior ini harus menghormatimu karena kedekatanmu dengan wanita. Namun, kapan Anda bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri? Tindakanmu ini benar-benar mempermalukan reputasi orang tua itu. Mata Xiao Yan ganas saat dia menatap Han Feng. Sesaat kemudian, wajahnya yang buas tiba-tiba menunjukkan senyuman saat dia dengan lembut berkata, "Senior, tolong jangan gunakan taktik seperti itu. Meskipun Anda saat ini bukan manusia atau hantu, Anda bagaimanapun juga pernah menjadi kaisar pil dari wilayah sudut hitam. Karenanya, tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri." Petik 2. Kata-kata kasar Xiao Yan menyebabkan wajah Han Feng berkedut keras. Dia menghirup udara dan menekan amarah di hatinya sebelum tertawa dengan marah. Meskipun tidak bertemu selama beberapa tahun, lidahmu tetap setajam biasanya. Namun, saya ingin tahu apakah kekuatan Anda juga telah meningkat sedemikian rupa. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang senior akan tahu setelah kamu mencoba. Xiao Yan sedikit tersenyum. Keganasan di wajahnya juga perlahan menjadi tenang pada saat ini. Namun, niat membunuh di dalam matanya yang hitam pekat telah meningkat bukannya menurun. Xiao Yan saat ini dapat dianggap sebagai seseorang dengan banyak pengalaman.
Dia secara alami sadar bahwa menjadi marah dalam situasi seperti ini tidak akan menguntungkannya sedikitpun. Mo Tianxing sedikit terkejut saat dia melihat atmosfer yang ditarik belati antara Han Feng dan Xiao Yan. Berjuang, bertarung saja. Akan lebih baik jika kalian berdua akhirnya saling melukai satu sama lain. Kasus terbaik adalah semua orang mati. Dengan cara itu, dia tidak hanya akan bisa mendapatkan Zong Breaking Pill itu, tapi juga akan berhasil mendapatkan metode menelan spiritual yang aneh dari Demon Flame Valley. Mata Old Ying San di dalam kol juga mengungkapkan ekspresi sombong. Situasi seperti itu secara alami adalah yang terbaik untuknya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian bertiga dapat berurusan dengan kami? Han Feng dengan dingin tertawa. Fang Yan di sisinya sudah menjadi ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Dousong. Dengan kerja sama dari beberapa tetua lembah api iblis lainnya, mereka bahkan akan mampu bertarung dengan elit Dousong. Berniat untuk setuju dengan Han Feng, Fang Yan dan para tetua dari Demon Flame Valley di belakang semuanya mulai dengan dingin tertawa serempak. Douqi yang kuat melonjak ke langit. Aura mereka cukup menakutkan ketika mereka bergabung. Jika mereka tidak cukup, mengapa Anda tidak memasukkan saya yang lama? Sama seperti sesepuh dari Demon Flame Valley bertindak angkuh, tawa tua bergulir di langit seperti guntur. Segera, sesosok manusia bergegas dan muncul di langit area ini dalam beberapa saat. Aura agung seperti aliran deras melonjak keluar dan menekan aura sesepuh dari lembah api iblis. Ekspresi Han Feng langsung tenggelam saat melihat sosok manusia tua muncul di langit.